akan menjelaskan konsep dan implementasi variabel di JavaScript. Memahami variabel dan tipe data dalam JavaScript. Variabel adalah tempat penampungan data yang akan digunakan dalam program. Disebut variabel karena data yang tersimpan di dalamnya dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan. Sedangkan penampung data yang tidak dapat berubah setelah diberikan nilai awal disebut konstanta. Kita bisa ibaratkan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan sesuatu, seperti contoh gambar yang di bawah ini, yaitu variabel tanpa isi dan variabel berisi 2, variabel berisi angka. Definisi variabel. Variabel adalah wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Yang kedua, tahapan pembuatan, deklarasi, inisialisasi, dan asesmen. Deklarasi adalah sebuah tahap untuk mendaftarkan variabel ke dalam lingkup yang sesuai. Terus, inisialisasi adalah sebuah proses pemesanan atau menyediakan memori untuk variabel yang dideklarasikan. Selanjutnya, asesmen adalah menetapkan nilai yang spesifik ke dalam variabel. Setelah menuliskan variabel nama, variabel tersebut akan didaftarkan ke lingkup yang sesuai, lalu akan dipesan satu blok memori untuk nantinya kita bisa menyimpan nilai di dalamnya. Deklarasi variabel di JS dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah keyword, yaitu var, let, and const. Yang keempat, aturan dalam pembuatan nama variabel. Yang pertama, tidak boleh memakai spasi. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Jadi, apabila ada angka, dia harus di belakang variabel. Terus yang ketiga, nama variabel tidak boleh sama dengan keyword JS karena keyword ini adalah kata yang digunakan sebagai di bagian dari sintaks JS. Jika lebih dari satu kata, kita bisa menuliskannya dengan underscore dan dollar. Compress atau yang disebut nama variabel panjang, huruf pertama dari kata pertama huruf kecil, huruf kedua dari kata kedua, dan selanjutnya menggunakan huruf kapital. Jenis-jenis variabel. Berdasarkan hubungannya, variabel digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Terus yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya. Yang ketiga, variabel kontrol atau var kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti atau digunakan untuk membandingkan melalui penelitian eksperimen. Jadi, di sini saya sudah membuat contoh variabel scope. Contohnya yaitu variabel B. Variabel B ini adalah variabel scope yang artinya ruang lingkupnya semua, yaitu bisa dipanggil di dalam function atau di luar function. Nilai variabel B kita ibaratkan itu yaitu 3. Sedangkan variabel yang ada di dalam MyScope ini adalah variabel lokal. Ini variabel lokal yang hanya bisa dipanggil di dalam function itu sendiri, tidak bisa dipanggil di function lain atau di luar dari fungsi ini. Intinya, variabel lokal itu di function, sedangkan variabel scope global itu ruang lingkupnya semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi operator JavaScript. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel, di mana operator-operator ini memiliki 6 jenis,
operator, yaitu yang pertama yang seperti kalian lihat, nomor 1 operator aritmatika, kedua operator penugasan, ketiga operator relasi atau perbandingan, keempat operator logika, kelima operator bitwise, keenam operator ternary. Dan di dalam 6 poin ini saya akan menjelaskan satu atau satu demi seterusnya. Yang pertama saya akan membahas tentang operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan, dan yang terakhir itu sisa bagi. Dan kalian bisa lihat di penjumlahan ini memiliki tanda kalau di aritmatika plus, pengurangan kurang, pembagian garis miring, perkalian bintang, pemangkatan bintang 2, sisa bagi itu persen. Nah, di sini kenapa perkalian tidak disimbolkan seperti X? Karena dalam aritmatika X itu merupakan variabel. Dan contoh operator aritmatika seperti ini, variabel A sama dengan 4, variabel B sama dengan 2, variabel C sama dengan A tambah B. Kenapa di sini menggunakan console log dan kurung C, sehingga ini akan bisa menghitung dari 2 sampai 4 dan menghasilkan hasil 6. Ini merupakan konsol ini merupakan tempat di mana hasil 6 ini muncul. Lanjut, kedua operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Operator penugasan terdiri dari pengisian nilai, pembagian dan penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian, pengisian dan pemangkatan, pengisian dan pembagian, pengisian dan sisa bagi. Contoh, variabel A sama dengan 10, A plus hasilnya 10. Kenapa bisa hasilnya tetap 10? Karena variabel A ini ditugaskan hanya sebagai angka 10. Ketiga, operator perbandingan. Operator relasi atau biasa disebut juga perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membagikan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean, true dan false. Boolean ini, arti dari boolean yaitu suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, yang artinya benar atau salah. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan 1 dan nilai false bisa digantikan 0. Nah, contohnya ini, variabel A sama dengan 2, variabel B 2, dan hasilnya 2. Dan ini apabila kalian uji, maka ini akan bernilai false. Maksudnya mohon maaf, hasilnya itu kalian akan baik, kita lanjut. Keempat, operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Nah, boolean ini maksudnya suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false yang tadi saya katakan di
Nomor 3, operator ini terdiri hanya 3 operator, yaitu logika AND, logika OR, negasi atau kebalikan, dan masing-masing akan memiliki contoh atau simbol yang berbeda-beda. Kelima, operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner. Operator ini terdiri AND, OR, XOR, XOR, negasi, kebalikan, left shift, right shift, back shift, right shift. Operator ini berlaku untuk tipe data integer, long, short, chart, dan byte. Operator ini akan menghitung dari bit ke bit. Misalnya kita mempunyai variabel A sama dengan 60 dan B sama dengan 13. Maka variabel A dan B ini akan diubah menjadi angka paling terkecil antara hanya angka, kalau bukan 0 berarti 1. Operator ternary. Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Operator 3 bagian tersebut yaitu kiri, tengah, dan kanan. Operator sebelumnya hanya 2 bagian saja, yaitu bagian kiri dan kanan. Ini hanya disebut operator binari. Sementara operator ternary yaitu kiri, tengah, dan kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhud, Stambuk F5212003. Di sini saya akan membahas struktur kontrol pada JavaScript. Oke, langsung saja. Macam-macam struktur kontrol pada JavaScript. Yang pertama if, else if, dan else. Yang kedua ada switch case, ketiga ada do while atau while do, yang keempat ada for. Apa itu if, else if, dan else? If digunakan untuk menentukan kondisi pertama dan akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true atau benar. Else if digunakan untuk menentukan kondisi kedua apabila setelah pengujian pada kondisi yang pertama salah dan akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true atau benar. Else digunakan apabila semua kondisi di atas sebelumnya bernilai false atau salah, maka else adalah opsional dari kondisi-kondisi lainnya dan akan dieksekusi. Oke, langsung kita implementasikan ke Java Script ke Google Chrome. Oke, search, kemudian kita tambahkan, kita beri nama if.js, enter. Oke, sini saya akan membuat satu variabel, saya beri nama variabel umur. Oke, di dalam variabel umur kita akan menunjukkan dalam variabel umur sama dengan from. Kita menginputkan nilai di dalam variabel umur, karena saya belum menaruh nilai di variabel umur. Variabel umur belum mempunyai nilai. Kita beri masukkan umur Anda. Oke. Selanjutnya kita buat kondisi. Kondisinya itu tadi if. Yang pertama, kondisi pertama adalah if jika umur kurang dari 17 tahun, maka yang dia keluarkan adalah, yang diurutkan adalah console.log Anda belum dewasa.
Oke, masukkan umur Anda. Saya masukkan umur 16 tahun. Maka yang keluar adalah Anda belum dewasa. Ini adalah kondisi pertama. Dan selanjutnya kita akan membuat kondisi kedua, yaitu else if. Jika umur lebih dari 30 tahun, kurang dari 30 tahun, maka yang diautotkan adalah Anda sudah dewasa. Oke, coba kita run. Masukkan umur Anda. Saya masukkan umur saya 25 tahun. Maka yang muncul adalah Anda sudah dewasa. Karena nilai kedua bernilai true, artinya umurnya masih di bawah 30 tahun. Oke, selanjutnya kita akan membuat kondisi yang ketiga, yaitu else. Dalam else, jika umurnya lebih dari 30 tahun, artinya umurnya 30 tahun ke atas, maka yang muncul adalah Anda sudah tua. Coba kita run. Saya akan masukkan umur 40 tahun, artinya umurnya di atas 30 tahun. Yang muncul adalah Anda sudah tua. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. If adalah kondisi pertama. Jika kondisinya di bawah 17 tahun, yang kita inputkan adalah 15 tahun, maka yang keluar adalah Anda belum dewasa. Dan di kondisi kedua ada umur sama dengan kurang dari 30 tahun, berarti umurnya 30 tahun ke bawah. Yang diuntungkan adalah Anda sudah dewasa. Artinya di atas 17 tahun orang tersebut sudah dewasa. Dan else, di dalam else ini adalah kondisi ketiga. Jika kondisi kedua di atas ini bernilai false atau salah, maka yang dieksekusi adalah ini, Anda sudah tua. Oke, selanjutnya kita ke dari yang kedua, yaitu switch case. Switch case digunakan untuk percabangan kode pemrograman di mana kondisi yang diperiksa hanya ada satu namun memiliki banyak opsi. Oke, langsung kita implementasikan prompt. Sini kita buat file baru dan namanya switch.js. Oke, pertama sama dengan if tadi, kita membuat satu variabel. Mana variabelnya saya beri nama, kemudian variabel nama kita akan menginputkan sama dengan if else tadi. Masukkan nama Anda, titik 2. Masukkan nama Anda. Oke, setelah ini kita akan membuat switch case. Sini kita pilih switch. Dalam switch ada variabel nama. Oke, kita beri kondisi. Kondisi yang pertama, jika yang input
nama adalah kita ubah dulu sedikit. Mungkin lebih keren kalau ditambah begitu karena kita menyebutkan nama itu. Case yang pertama adalah Zuhud. Jika input Zuhud, maka yang output adalah konsolid. Oke. Halo. Halo Zuhud. Ganteng. Kemudian kita beri break. Kenapa kita beri break? Karena jika kondisi pertama bernilai true atau benar, dia akan berhenti di kondisi pertama, dia tidak akan lanjut ke kondisi yang kedua. Kita beri kondisi kedua yaitu case juga dari Alim. Jadi switch case ini hampir sama dengan if else. Halo, Alim jelek. Kemudian kita bikin kondisi ketiga. Yang ketiga selain case, yang ketiga adalah default. Default ini sama dengan else, yaitu kondisi terakhir. Default kita konsol log dulu. Log. Nama belum terdata. Oke. Setiap sini terjadi koma, titik koma, biar ada pemisah. Oke, langsung kita run. Masukkan nama Anda. Jika yang saya masukkan adalah Zuhud, maka yang muncul adalah halo Zuhud ganteng. Dan jika saya masukkan nama Alim, Alim ini berada di kondisi kedua, berarti kondisi kedua bernilai true atau benar, maka yang muncul adalah halo Alim jelek. Dan jika saya masukkan nama Ridwan, maka yang muncul adalah nama belum terdata, karena Ridwan tidak berada di kondisi manapun, yang ada hanya Zuhud dan Alim, maka yang muncul adalah kondisi ketiga yaitu default, nama belum terdata. Oke, kita ke materi yang lain selanjutnya yaitu while do. Pernyataan do while digunakan untuk membuat perulangan yang mengeksekusi pernyataan tertentu hingga kondisi memberikan pernyataan bernilai false. Oke, bernilai false berarti langsung kita eksekusi. Kita beri nama file while.js. Oke, kita membuat satu variabel saya beri nama Zuhud. Oke, dalam variabel Zuhud saya beri nilai 7. Saya beri nilai 7. Kemudian kita beri do. Ini adalah Zuhud, artinya variabel Zuhud plus solid dot
log variabel, nama variabelnya adalah Zuhud. Kemudian while-nya mana? Oke, while-nya kita buat di bawah. While-nya berada di sini. While sama dengan Zuhud kurang dari 7. Oke, langsung kita run. Maka yang muncul adalah angka 8. Kenapa angka 8? Karena while do adalah di mana dia akan muncul ketika dia bernilai false. Dia akan mengeksekusi ketika bernilai false. Artinya Zuhud kurang dari 7. Apabila Zuhud lebih dari 7, maka dia akan muncul. Artinya 8 ini lebih dari 7. Variabel Zuhud bernilai 7. Artinya kalau dia masih bernilai 6, 5, 4, 3, 2, 1, dia masih bernilai true atau benar. Artinya Zuhud kurang dari 7. Tetapi jika dia bernilai 8, 9, 10, dia bernilai false, maka dia akan mengeksekusi ketika nilainya false. Itulah while do atau do while. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu for. For adalah perulangan. For merupakan perulangan yang termasuk dalam kode loop. Karena sudah jelas mengatakannya. Oh ya. Oke, langsung kita eksekusi. Kita beri nama file sini for.js. Oke, kita buat for langsung saja ya. Sepertinya video saya sudah panjang sekali. Kita beri nama variabel. Dalam variabel namanya variabel adalah Zuhud sama dengan 0. Oke. Per Zuhud artinya kurang dari 7. Kan 0 kurang dari 7. Dan Zuhud plus seperti tadi ya. Ini kebalikan dari while do. For ini kebalikan dari while do. Kita beri kondisi console.log. Beri nilai Zuhud adalah nilai Zuhud. Artinya variabel Zuhud bernilai 0, dan maksud 0 adalah Zuhud kurang dari 7. Maksud Zuhud plus ini apabila dia masih 6, maka akan ditambahkan, umpama jika nilainya 1, maka akan ditambahkan lagi 1 menjadi 2. Apabila nilainya menjadi 2, masih 2, berarti masih di bawah 7. Apabila nilainya sudah ingin mencapai angka 6, maka dia akan berada. Oh, maaf teman-teman, sini saya kurang titik koma. Oke, coba kita eksekusi. Wow, sepertinya ada yang salah ya. Yang salah di mana ya? Di mana ya? Teman-teman, sini ada tulisan sedikit. Dari variabel Zuhud. Oh, ini console.log. Oke, yang muncul adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya angka-angka ini adalah kurang dari 7. Dari 0 kurang dari 7, 1 kurang dari 7. Oke, saya kira teman-teman sudah mengerti apa itu for. For itu adalah
ketika dia bernilai false dia akan memunculkan, artinya 7 kurang dari 5 itu kurang, apakah 5 itu kurang dari 7? Kalau ya berarti dia akan muncul gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Yagil. Saya akan menjelaskan tentang function dalam JavaScript. Fungsi atau yang bisa kita sebut dengan prosedur adalah suatu blok program yang mempunyai tugas tertentu berdasarkan tujuan dari fungsi atau prosedur itu sendiri. Function merupakan subprogram yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Function memiliki dua jenis, yaitu fungsi yang telah dibuat oleh JavaScript, built-in function, dan fungsi yang telah dibuat oleh pengembang user defined function. Sebagai contoh, kita akan membuat function, misalnya function nilai 2 bilangan. Seperti ini, kita tutup kurung, kita masukkan misalnya A dan B. Kita masukkan variabel total, misalnya sama dengan A ditambah dengan B. Langsung di return total. Kalau misalnya begini, kita enter, maka dia tidak akan muncul. Yang harus kita lakukan yaitu gunakan ketik console jumlah 2 bilangan, misalnya A 3 dan B nya itu 6. Dan kemudian kita enter, maka muncul hasilnya yaitu 9. Bisa juga menggunakan kata alright, maka dia akan muncul seperti ini, 9. Dan ketika kita ingin menjumlah bilangan lagi, kita bisa langsung menjumlahkannya, misalkan jumlah 2 bilangan
answernya 6, hanya 6, dan B-nya 8. Maka yang akan muncul yaitu yang pertama 9, hasil 3 tambah 9, 3 tambah 6 muncul 9, dan yang kedua muncul 6 tambah 8 yaitu 14. Itulah contoh dari contoh function dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi objek yang ada dalam JavaScript. Dalam penjelasan kali ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, apa itu objek dan bagaimana membuatnya? Kedua, apa perbedaan properti dan metode? Yang ketiga, cara akses properti dan metode objek. Yang keempat, menggunakan keyword this. Yang kelima, membuat kelas objek dengan this. Oke. Pengertian objek. Objek adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Objek-objek ini dapat kita modelkan dalam pemrograman. Biasanya menggunakan paradigma OOP atau biasa disebut Object Oriented Programming atau pemrograman yang berorientasikan objek. Paradigma OOP ini merupakan sebuah teknik atau cara di dalam pemrograman di mana segala sesuatu dipandang sebagai objek. Objek-objek ini dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Apa itu objek di JavaScript dan bagaimana cara membuatnya? Objek sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai atau properti dan fungsi atau metode. Kita ambil contoh objek sebuah speaker. Properti yang ada dalam sebuah speaker ini adalah namanya JBL Flip 5. Baterainya 4800 mAh, beratnya 0,54 kg, dan warnanya adalah warna biru. Metodenya adalah pertama power on, music, volume speaker, dan juga power off. Objek pada JavaScript dapat dibuat dengan tanda kurung berawal dengan isi berupa key and value. Contohnya sebagai berikut. Key and value. Dalam variabel property speaker ini, apa sih yang merupakan key dan apa sih yang merupakan value-nya? Yang merupakan key ini bisa kita lihat nama, baterai, berat, dan juga warna. Dan value atau nilainya itu adalah JBL Flip 4800 mAh, 0,4 kg, dan juga biru. Apa perbedaan properti dan metode? Pada contoh sebelumnya kita baru hanya membuat properti saja. Properti adalah ciri khas dari objek atau variabel, seperti yang sudah kita jelaskan dalam contoh objek tadi. Sedangkan metode adalah perilaku dari objek fungsi. Lalu bagaimana cara membuat metode di dalam objek? Metode dapat dibuat dengan cara mengisi nilai atau value dengan sebuah fungsi. Contohnya, perbedaan properti dan metode. Pada objek speaker tadi, properti merupakan sebuah ciri khas dari sebuah objek. Dan pada objek speaker tadi, ciri khasnya merupakan nama, baterai, berat, dan juga warna. Atau mungkin hal-hal lain yang merupakan sebuah ciri khas pada sebuah speaker tersebut. Sedangkan metode adalah sebuah perilaku dari objek atau fungsi. Perilakunya contohnya yaitu power on, music, volume speaker, dan juga power off. Metode dapat dibuat dengan cara mengisi nilai atau value dengan sebuah fungsi. Contohnya seperti yang sudah dituliskan di layar berikut ini. Nilainya itu power on diisi dalam sebuah function, music, volume speaker, dan juga power off. Cara mengakses properti dan metode dari objek.
Bagaimana sih cara mengakses properti dan metode dari objek? Caranya dengan menggunakan tanda titik atau dot diikuti dengan nama properti atau metode lainnya. Contoh cara mengaksesnya seperti ini. Untuk mengakses sebuah properti, kita cukup menggunakan nama objek titik properti. Sedangkan untuk metode, kita harus menggunakan tanda kurung. Ini menyatakan kalau kita ingin mengeksekusi sebuah fungsi tersebut. Menggunakan keyword this. Kata kunci this digunakan untuk mengakses properti dan metode dari dalam metode atau objek. Contohnya adalah di sini saya memasukkan variabel country. First word-nya new, last word Zealand. Show word di sini menggunakan function. Dan juga kata kunci this digunakan untuk mengakses properti dan metode dari dalam metode atau objek. Bisa dilihat di sini saya menggunakan this untuk first word dan juga last word-nya. Dan ketika di run hasilnya akan seperti ini. Oke. Membuat kelas objek dengan this. Pada pemrograman berorientasikan objek, kita biasanya membuat objek dengan membuat instance dari kelas. Akan tetapi, pada contoh-contoh tadi kita membuat objeknya secara langsung. Lalu, bagaimana kalau kita ingin membuat objek yang lain dengan properti yang sama? Bisa saja dibuat dua seperti ini. Di sini saya membuat kelas objek dengan this menggunakan cara seperti ini. Dan kalau kita run, hasilnya seperti ini. Oke. New Zealand dan juga North Korea. Dan kalau kita ingin menambahkan satu country lagi, ya nggak usah menggunakan cara yang panjang-panjang, cukup tinggal tambahkan aja di new country-nya seperti ini. Country 3 new country, dan tinggal masukkan nama negara ini dimasukkan. Contohnya di sini saya ingin negara Asia aja. Dan jangan lupa gunakan ini. Dan kalau kita run kembali, hasilnya akan itu. Jadi tidak perlu lagi panjang-panjang menggunakan cara yang diulang-ulang. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.